Godaan 21. Warning. Baca bab ini setelah berbuka puasa, karena mengandung unsur sensitif. Malamnya, aku tiba di sebuah bar, tempat di mana Haris mengajak bertemu. Aku sebenarnya malas kalau harus masuk ke tempat seperti ini, karena aura negatifnya sangat kental terasa. Namun, aku juga tak bisa menolak, kalau teman-teman ingin bertemu denganku. Aku melangkah masuk ke dalam bar. Niatku hanya ingin bertemu teman saja, bukan untuk macam-macam. Semoga tidak ada godaan di dalam sana. Tiba di dalam sana, aku melihat lautan manusia yang tengah menikmati alunan musik, bergoyang dan menari sesuka hati. Banyak pasangan yang sedang menari sambil bercumbu di bawah kelap-kelip lampu disko. Ada juga yang bercumbu di kursi, bahkan di tempat-tempat yang menurutku kurang pantas untuk dijadikan tempat bercumbu. Salah seorang bartender menghampiriku. "Anda Tuan Jason?" tanyanya. "Ya, saya Jason," jawabku. "Mari ikut saya," ajaknya. Aku mengikuti bartender itu, entah akan membawaku kemana. Aku hanya mengikutinya saja. Aku berjalan di belakangnya, mengikuti langkahnya yang santai. "Silahkan, di sana Tuan Haris menunggu," ucapnya, menunjuk ke arah sofa di mana tempat teman-temanku berada. Aku mengangguk dan pergi ke tempat Haris berada. "Hai, Jason," sapanya, langsung berdiri menyambutku. Dia memelukku seakan sangat rindu. Aku balas memeluknya. "Udah lama banget kita nggak ketemu. Lu makin ganteng aja, bro," pujinya dengan senyuman lebar. "Ah, biasa aja. Lu juga sama. Makin kelihatan keren." Aku balik memuji. Hari sepertinya sudah mencapai puncak kenikmatan dalam hidup. Dia seperti seorang pria yang kaya raya, yang selalu menghamburkan uangnya dengan berfoya-foya. Tak hanya Haris yang ada di sana, Tapu Andi, dan dua temanku lainnya juga ada. Mereka didampingi oleh perempuan-perempuan yang cantik dan seksi. Mereka memelukku satu persatu, mengatakan bahwa mereka rindu padaku setelah sekian lama tak bertemu. Aku duduk di sofa yang berhadapan langsung dengan mereka, minum makai ras dan kacang tersedia di atas meja. Haris berpindah duduk di sampingku, bersama wanita penghibur yang berpakaian sangat seksi dengan belahan dada rendah. "Jason, apa lu udah punya anak?" tanyanya. "Alhamdulillah udah, istri gue baru melahirkan," jawabku. "Wow, selamat kawan, akhirnya lu punya anak juga." Haris mengucapkan selamat padaku. Aku tersenyum mendengar ucapan selamat darinya. Andi dan Ardan mendekat. Mereka juga membawa wanita pelayan mereka duduk bersamaku. "Seriusan lu udah punya anak?" tanya Andi. "Iya, istri gue baru melahirkan sekitar seminggu yang lalu," jawabku jujur. "Walah, gak nyangka gue. Orang pendiam kayak lu ternyata doyan cewek juga. Hahaha." Andi tertawa keras. Aku mesem saja. Dia memang suka asal kalau bicara. "Itu artinya lu lagi puasa nganu dong, karena istri lu lagi palang merah?" tanya Ardan. Aku membalasnya dengan senyum tak nyaman. Jujur saja, kalau dengan Lelisa atau Fandi membahas itu rasanya biasa saja. Tapi dengan yang lain rasanya aneh. Aku tak nyaman sama sekali. Bagiku itu bukan sesuatu yang perlu dibicarakan di tempat seperti ini. "Udah jelaslah. Dia puasa nganu, mana mungkin dia bisa terobos masuk itu palang merah istrinya. Kan gak boleh," timpal Haris. Mereka tertawa. Aku tahu mereka menertawakan aku, tapi aku tetap berusaha bersikap tenang. "Jason, lu jangan kaku teruslah. Lu harus bisa senang-senang sedikit dalam hidup, biar gak cepat tua. Kayak gue dong, bini di rumah ngurus anak. Gue mah have fun di luar, tanpa ada yang ngelarang. Hahaha." Haris menyombongkan dirinya, merasa hidupnya benar-benar bahagia karena dia bebas. "Memangnya, istri lu gak marah?" tanyaku. "Marah? Mana berani dia marah? Kalau dia marah, duit seret dari gue. Dia gak akan berani marah.
Asal duit ngalir terus tiap bulan. Dia mah udah tutup mata sama kebiasaan gue. Haris mengungkapkan dengan sangat bangga. Astaga, bagaimana bisa dia seperti itu? Istrinya mengurus anak dan rumah, sedangkan dia senang-senang di luar dengan wanita lain. Kenapa juga istrinya mau-mau saja diperlakukan seperti itu? Kalau Larissa, dia pasti sudah minggat dan tak akan mau kembali lagi. Jas, gue sama istri itu udah kayak teman. Kita saling mengerti kebutuhan masing-masing, biar gak saling memberatkan satu sama lain. Kalau gue bisa kasih dia duit yang banyak, tapi gue pengen yang lain buat puasin hasrat gue, dia gak akan komentar apapun, asal gue gak telantarin anak istri aja. Bini gue itu baik banget. Dia gak mau komentari apapun yang gue lakukan. Dia gak peduli mau gue pulang tengah malam atau nginep di rumah cewek. Dia bodoh amat. Inilah nikmatnya hidup. Jas, gue pengen nikmati ini selagi bisa. Tutur Haris sambil meneguk whisky di dalam gelas. Satu tangannya meraba-raba PAH wanita penghibur di sampingnya. Dan wanita itu tampaknya senang sekali dapat perlakuan semacam itu. Baik. Kau pikir istrimu baik? Karena tak berkomentar apapun atas apa yang kau lakukan padanya. Haris, kau hanya tak mengerti bahwa istrimu memendam rasa sakitnya dalam hati dan membiarkanmu melakukan apapun sesukamu, hanya demi anak. Aku yakin, hanya demi anaklah istrinya tetap bertahan dan menutup mata atas perbuatan suaminya. Aku juga yakin, hati istrinya terus sakit dengan tingkah Haris ini. Tapi dia tak mampu bersuara, karena resikonya adalah masa depan anak. Benar, Jas. Selagi kita masih muda, kita harus menikmati hidup. Lu jangan kayak aki-aki deh. Apa-apa kaku. Takut istri? Lu juga butuh hiburan supaya otak tetap waras. Timpal Andi. Setuju dengan Haris. Cilah. Mereka sama-sama gilanya. Aku menoleh kepada Ardan. Dia tengah bercumbu dengan wanita penghibur yang menemaninya. Tangannya masuk ke dalam rok pendek itu. Sialan. Kenapa aku harus ada di sini? Ini sungguh menggoda keimananku. Banyak sekali penampakan yang menimbulkan hasrat. Ardan berdiri. Tangannya menarik lembut tangan wanita itu. Guys, gue pamit dulu ya. Mau olahraga dulu. Ardan berpamitan dengan menaik turunkan alisnya pada kami. Oke, hati-hati. Jangan keluarin di dalam. Nanti repot. Teriak Haris. Ardan tertawa, lalu pergi. Aku mengerti. Dia akan pergi bersenang-senang dengan wanita itu. Tentu saja bukan hanya bersenang-senang biasa, tapi masuk kamar. Gila si Ardan. Masih jam segini udah ngebet aja. Emang gak pernah berubah dari dulu. Ucap Haris. Iya, dia kan memang SAN gak EAN. Wajarlah kalau kesentuh dikit langsung ngaceng. Hahaha. Sahid Andi dengan tawanya. Aku menggeleng-gelengkan kepala mendengar obrolan mereka yang cukup intim itu. Aku tak mau ikut berbicara. Minum, Jas. Haris memberikan aku segelas kecil whisky, yang dia tuangkan langsung dengan tangannya. Enggak, gue gak suka minum yang begituan. Tolakku. Ayolah, dikit aja. Haris sedikit memaksa. Enggak, sorry gue hak minum itu. Lagian gue bawa mobil, gue gak akan bisa nyetir. Aku menolak lagi, dengan alasan akan menyetir. Aku tak pernah meminum minuman seperti itu, selain karena dilarang agama. Minuman itu juga tak sehat bagi tubuh. Alu, masih aja kaku, kayak sama siapa aja. Gak usah malu-malu lah, minum aja. Segelas gak akan bikin lu mabuk. Celetuk Andi padaku. Aku menggelengkan kepala. Aku tak akan mau meminum itu walaupun dipaksa sekalipun. Haris membisikkan sesuatu kepada gundiknya, entah apa itu. Tapi wanita itu mengangguk dan pergi. Jas, kapan kita mau reuni alumni nih? Teman-teman yang lain katanya pengen ketemu lu. Karena lu gak pernah mau datang setiap kali ada acara reuni. Ujar Denny, salah satu teman kuliahku, yang kini hadir bersama 3 temanku lainnya. Enggak tahu. Gue sibuk soalnya. Jarang banget punya waktu senggang. Jawabku. Bicara apa adanya.
Ayolah, lu jangan sibuk terus sama kerjaan. Memangnya lu gak mau gitu ketemu sama teman-teman kuliah lu? Sahut Andi. Ya, mau gimana lagi? Gue kan udah punya tugas sendiri sebagai orang dewasa. Gak mungkin kalau gue harus tinggalin gitu aja. Timpa aku. Sebenarnya, bukan karena sibuk sih, melainkan karena aku memang tak mau saja hadir dalam acara reuni kampus. Gue juga sama sibuknya kayak lu setelah JTCL. Tapi gue gak mau terus-terusan sibuk di kantor. Gue pengen bebas sesekali, pikiran gue bebas dari beban kerjaan. Emangnya lu gak mau kayak gue? Haris menyamakan aku dengannya. Tidak, aku bahkan tak ingin seperti dirimu. Haris, jika ada kehidupan selanjutnya lagi, aku tak mau jadi kau. Sungguh. Jason itu memang orangnya kayak kanebo kering. Sejak dulu kayaknya gak berubah ya. Masih sama aja. Celetuk Denny. Ya samalah. Kan masih sama-sama Jason. Cuma bedanya dia itu sekarang lebih terlihat lebih ramah setelah menikah. Timpal Haris. Benar banget. Pernikahan bisa merubah seseorang. Balas Andi. Mereka tertawa lagi. Aku hanya mesem. Aku tak nyaman ada di sini. Aku ingin pulang. Suara musik disko menggema. Belum lagi suara orang-orang yang sedang berbicara dengan berteriak karena tak kedengaran bersama lawan bicaranya. Membuatku sungguh tak nyaman. Tapi aku tak bisa pergi begitu saja. Aku akan terkesan sombong jika langsung pergi. Wanita gundik milik Haris datang kembali bersama seorang wanita berpakaian sangat seksi. Panjang bajunya hanya sebatas PAHA dan sekali angkat pun pasti langsung terbuka. Belahan dadanya sangat rendah, hingga terlihat belahan dadanya dan gumpalan kenyal itu sedikit menyembul, menambah kesan seksi padanya. Wanita yang dibawa oleh gundik Haris itu mendekat dan duduk di sampingku. Aroma parfum sensual menyeruak masuk ke dalam hidungku. Sangat harum dan menggoda diriku. Entah apa maksud wanita itu duduk di dekatku. Aku bahkan tak memesan wanita. Haris mendekatkan mulutnya ke telingaku. Lu bawa dia pergi. Senang-senang sambil nunggu istri lu beres nifas. Dia cewek terbaik milik mami. Gue yakin dia bisa layani lu sepuasnya. Goyangannya mantap. Bisik Haris padaku. Lu tenang aja. Gue yang bakal bayar. Lu nikmatin aja malam ini sama dia. Dijamin bakalan nagih. Tambahnya. Aku menatap Haris. Dia tersenyum padaku. Seolah mengatakan agar aku bersenang-senang dengan wanita itu. Aku tak mengerti. Mengapa Haris harus repot-repot memesankan wanita untukku? Padahal aku tak menginginkannya. Tiba-tiba sebuah sentuhan lembut kurasakan di PAH aku. Aku terkejut dan langsung menoleh. Wanita itu yang melakukannya. Tangannya dengan nakal mengelus-elus PAH aku, hingga kurasakan Junior terbangun akibatnya. Dia mendekatkan mulutnya padaku. Mau main di mana? Sayang? Di hotel? Di rumah? Di mobil? Atau di toilet? Bisiknya dengan suara menggoda. Aku membulatkan mata lebar. Dia mengajakku bermain. Tangannya masih mengelus-elus PAH aku. Aku tak tahan. Dia mendekatkan bibirnya pada leherku. Kurasakan dia menghirup aroma tubuhku. Apakah aku harus melampiaskan hasratku pada wanita malam? Menunggu Lerisa itu masih sangat lama. Aku tak akan setahan itu. Apakah aku harus menikmati ini? Tidak. Ini salah. Aku tak boleh melakukannya. Aku menyingkirkan tangan wanita itu yang mengelus lembut PHA kayu. Lalu aku berdiri. Gue mau balik. Lain kali kalau mau ketemu jangan di tempat kayak gini. Ucapku tegas. Haris, Andi, dan Denny menatapku. Aku langsung pergi dari sana secepat mungkin. Keluar dari bar dengan perasaan yang campur aduk. Aku gegas masuk ke dalam mobil dan tancap gas untuk pulang. Ya Tuhan, ampuni aku. Hampir saja aku terjerumus. Aku hampir mengkhianati istriku. Maafkan aku. Aku menyesal masuk ke dalam sana. Aku berjanji tak akan pernah menginjakan kaki lagi ke tempat semacam itu. Aku memacu mobilku dengan kecepatan tinggi. Aku ingin segera sampai. Junior membutuhkan pelampiasan. Sialan teman-temanku itu. Apa sih yang sebenarnya ada di benak mereka tentangku?
Mengapa mereka seolah ingin sekali aku sama dengan mereka? Aku hampir terjerumus gara-gara sentuhan wanita itu. Aku normal. Ya, aku tahu aku normal jika merasakan itu. Tapi itu tidak benar. Itu sangat salah dan aku tak boleh melakukannya walaupun aku mau. Sekitar 20 menit menyetir. Akhirnya aku sampai di rumah. Aku langsung turun mobil dan masuk ke rumah. Ashley dan Justin yang sedang bermain ponsel di ruang tamu menyapaku. Aku balik menyapa, tapi aku gegas naik ke lantai 2 dan masuk kamarku. Larissa sudah terlelap. Begitupun Darren, dia terlelap di ranjang bayi. Aku mendekat pada Larissa. Naik, nafasku tersengal-sengal, dan aku berusaha mengaturnya kembali. Larissa mengambil tisu dan mengelap cairan itu di tangannya dan Junior. Setelahnya, Larissa menghampiriku dan mencium bibirku. Makasih, ucapku. Dia tersenyum. Sama-sama, jawabnya. Tiba-tiba kantuk menghampiri, mataku terasa berat. Padahal malam belum larut malam. Mataku perlahan tertutup. Tidurlah sayang, mimpi indah ya. Suara itu terdengar sangat lembut di telingaku. Kurasakan juga sebuah kecupan mesra di pipiku. Barulah, setelahnya aku tak mengingat apapun lagi.